Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Pancasila. Yang terhormat Dewan Juri, yang kami hormati Panitia Lomba International Student Competition The 6th Annual Civic Education Conference tahun 2025 Universitas Negeri Padang dan rekan-rekan mahasiswa di seluruh penjuru tanah air. Perkenalkan, saya Amanda Maisha Fernanda dan saya Evelyn Deliastianix, mahasiswa S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas 11 Maret. Hari ini, izinkan kami menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Membuka Ruang, Menghapus Batas, Mahasiswa Disabilitas, dan Mimpi Inklusif Kampus Kita. Dari topik peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam membangun masyarakat global yang inklusif. Saudara-saudara sebangsa dan seperjuangan, idealnya kampus adalah ruang hidup bersama, tempat semua mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas, dapat tumbuh, diakui, dan dihargai. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mengingatkan dunia bahwa kita harus menghapus hambatan terhadap inklusi dan memperjuangkan hak penyandang disabilitas agar mereka dapat mewujudkan seluruh potensinya. Tapi kita harus berani bertanya, sudahkah semua mahasiswa merasa didengar dan dilibatkan? Sudahkah mahasiswa penyandang disabilitas mendapat tempat yang sama untuk tumbuh, belajar, dan memimpin? Sayangnya, fakta berkata lain. Menurut statistik pendidikan, BPS 2024 menyebutkan 17,85% penyandang disabilitas tidak pernah sekolah formal dan hanya 2,8% yang menamatkan pendidikan tinggi, jauh di bawah kelompok non-disabilitas. Hasil riset dari Center for Gender Equality, Disability, and Social Inclusion, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, dan University of the West of England, Bristol, Inggris, tahun 2025 mencatat 4.523 perguruan tinggi Indonesia, hanya 90 kampus yang secara resmi menerima mahasiswa disabilitas. Ironisnya, hanya 0,2% yang menyediakan pusat pelayanan disabilitas, dan hanya 8 kampus yang menyediakan jalur masuk khusus. Realita ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menjadi kelompok rentan dalam pendidikan Indonesia. Dengan kata lain, ketimpangan akses bukan hanya karena hambatan teknis, tetapi juga karena belum adanya keterpihakan terhadap penyandang disabilitas. Lalu apa artinya? Artinya, akses pendidikan bagi penyandang disabilitas masih jauh dari kata merata. Bahkan ketika mereka berhasil masuk perguruan tinggi, mereka menghadapi stigma sosial dan minimnya ruang partisipasi. Namun, hadir harapan lewat IKAMADIS, Ikatan Mahasiswa Disabilitas, organisasi di Universitas 11 Maret yang memperjuangkan ruang inklusif. Sebagai mahasiswa S1 PPKN, kami mengambil sikap bukan bicara untuk mereka, tetapi berbicara bersama mereka untuk memperkuat suara IKAMADIS hingga terdengar di ruang-ruang publik kampus. Lalu bagaimana caranya? Untuk mewujudkan kampus inklusif secara nyata dan berkelanjutan, kami mengusulkan 3 program kolaboratif. Pertama, Training of Trainers, pelatihan kepemimpinan bagi mahasiswa disabilitas sebagai wujud dari civic engagement untuk melatih public speaking, menyampaikan aspirasi, dan memimpin gerakan inklusif melalui IKAMADIS. Seperti yang disampaikan Direktur UNESCO Regional Office Jakarta, Maki Katsuno Hayashikawa, UNESCO terus memperkuat kapasitas pemuda melalui inisiatif yang membuka ruang dialog antara pemuda, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil. Kedua, Inclusive Voice, forum diskusi bulanan yang menjadi wadah mahasiswa disabilitas menyampaikan pandangan dan aspirasi seputar isu inklusi dan HAM, yang kemudian diteruskan ke forum kampus yang lebih luas sebagai bahan advokasi kebijakan. Riset Editopia menyebutkan bahwa self-efficacy yang dibangun dari partisipasi organisasi adalah kunci keberhasilan mahasiswa disabilitas. Ketiga, Pekan Budaya Inklusif. Melalui karya, cerita, dan pertunjukan seni mahasiswa disabilitas, kita menciptakan ruang apresiatif. Penelitian di Universitas Sanata Dharma menunjukkan bahwa inklusi budaya memperkuat keadilan sosial di lingkungan akademik. 3 program yang kami usulkan bukan sekedar wacana, melainkan strategis nyata berbasis riset dan kolaborasi, menjadikan transformasi kampus inklusif dan berkelanjutan. Dampak jangka panjangnya, yaitu tumbuhnya budaya kampus yang adil dan ramah disabilitas, membuka ruang kepemimpinan sejajar, bahkan menghapus stigma, dan melahirkan kebijakan berbasis suara penyandang disabilitas. Kebaruan gagasan ini terletak pada kolaborasi horizontal yang sejajar.
Hal ini sejajar dan sejalan dengan prinsip kewarganegaraan berkeadilan. Mahasiswa disabilitas berhak berpartisipasi dan ikut menyuarakan kebijakan kampus berbasis suara disabilitas. Kedepannya, program ini berpotensi berdampak pada Modul Nasional Inclusive Leadership bagi organisasi kemahasiswaan, aliansi kampus antar inklusif, dan kemudian kolaborasi strategis Ikamadis dengan pemerintah dalam penyusunan kebijakan berbasis kampus. 3 program yang kami usulkan juga mendukung SDGs dan Asta Cita Nasional. Program TOT mendukung SDGs 4 tentang pendidikan berkualitas. Kemudian, penyediaan forum diskusi mahasiswa menjawab SDGs 10 untuk mengurangi ketimpangan. Dan Pekan Budaya Inklusif mendukung pengembangan SDM serta penguatan peran penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Nasional Presiden Prabowo poin keempat. Dengan kolaborasi, representasi, dan ruang ekspresi, ketimpangan dapat diubah menjadi kekuatan kolektif yang melibatkan berbagai pihak. Salah satunya adalah kampus. Kampus yang berpihak adalah kampus yang memberi ruang setara bagi semua tanpa terkecuali. Karena kami percaya menghapus stigma adalah langkah awal menciptakan pembangunan inklusif. Inklusi tidak terjadi karena belas kasihan. Ia tumbuh karena keadilan dan keberanian untuk membuka ruang. Bersama Arumi Samudra, Langi Senja temani Citra. tak perlu berbicara untuk semua suara. Beri ruang dan dengarkan mereka bicara. Terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup inklusi, hidup keadilan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Pancasila.